Hello, my students. How are you? Welcome back to my channel. I'm Firman, your English teacher. Now I'm going to teach you something very important for English learner. Uh, the topic we are going to learn today is about personal pronoun. Personal pronoun atau in Indonesian kita sebut sebagai kata ganti orang dan benda. Langsung saja. Yang pertama sebagai subjek I, objeknya me ya. Saya berarti ini adalah kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara. I, me. I sebagai subjek, me sebagai objek. Kemudian yang kedua you itu bisa kamu, orang yang kita ajak bicara, atau kalian ya, bisa merujuk ke lebih dari satu orang. You sebagai subjek, objeknya juga sama you. Kemudian he sebagai subjek, objeknya him, dia laki-laki ya. Berarti kalau dia laki-laki adalah orang yang kita bicarakan ya, atau disebut sebagai orang ketiga. Dia laki-laki berarti jumlahnya satu ya, dia. He sebagai subjek, objeknya him. Kemudian she sebagai subjek, objeknya her, dia perempuan. Ya, dia perempuan berarti orang ketiga, ya, orang yang kita bicarakan, dan jumlahnya adalah satu atau tunggal. Kemudian we dan us ya, us itu kami. Kalau kami berarti termasuk yang berbicara ya, berarti tapi jumlahnya lebih dari satu. Kemudian they sebagai subjek dan them sebagai objek, ini mereka. Kalau mereka berarti orang yang kita bicarakan tetapi jumlahnya lebih dari satu orang. Atau bisa juga ini menggantikan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian yang terakhir adalah it itu adalah menggantikan kata benda, berarti tetapi jumlahnya hanya satu. It subjek, objeknya juga it, sama bentuknya ya. Nah sekarang kita lihat perbedaan penggunaan sebagai subjek dan sebagai objek. Kita ambil contoh I dan me ya, ini sebagai subjeknya I, objeknya me ya, saya. Kemudian contoh yang kedua he dan him ya, sebagai subjeknya he, objeknya him. Nah, kita lihat di sini sebagai subjek I, objeknya me ya. Contohnya I love bakso. Jadi kalau sebagai subjek itu sebagai pelaku dalam kalimat atau biasanya posisinya sebelum kata kerja. Ini I love bakso, kata kerjanya kan love ya, berarti ini sebagai subjek I love bakso. Sebelum love ini kata kerja, jadi sebelum kata kerja biasanya posisinya I love bakso. Contoh lagi I am a student ya, I am a student. I'm student di sini bisa juga sebelum kata kerja atau sebelum to be. To be mungkin kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya. To be itu ada am, is, are begitu ya, itu disebut dengan to be. Nah ini biasanya kalau sebelum to be diawali dengan subjek ya, sebagai subjek ya. I am a student. Contoh lagi dia laki-laki ya, subjeknya he, objeknya him. He watch TV ya. He watch TV, kata kerjanya watch, jadi dia menonton TV. Sebelum kata kerja ini, kata kerjanya watch. Kemudian he is happy ya. Dia senang, he is happy ya. Sebelum to be ini, to be-nya is, he is happy. Itu kalau sebagai subjek ya. Kemudian kalau sebagai objek ya, objeknya I, me, objeknya dia laki-laki, him. Kalau objek itu berarti yang dikenai tindakan atau biasanya posisinya setelah kata kerja. Contohnya Bobby love me ya, Bobby mencintai saya, Bobby love me. Nah ini posisi saya ini setelah kata kerja love ya, Bobby love me. Jadi bukan Bobby love I, itu nggak ada begitu ya. Bobby love me. Contoh lain the car hit me ya, mobil itu menabrak saya ya, setelah kata kerja hit ya, mobil itu menabrak saya, the car hit me. Atau bisa juga subjek itu setelah preposisi. Preposisi itu misalkan setelah kata with, to begitu ya.
Misalkan Rina went to Purwokerto with me ya. Rina pergi ke Purwokerto dengan saya. Berarti Rina went to Purwokerto with me, bukan with I ya. Jadi preposisinya adalah with. Contoh lagi, I play football with him ya. Saya bermain bola dengan dia, with him setelah preposisi ini. Berarti sebagai objek ini, objek ya. Kemudian what happened with him ya. What happened with him? Apa yang terjadi dengan dia setelah preposisi berarti sebagai objek. Itu jadi sebagai subjek itu berarti biasanya sebagai pelaku dalam kalimat atau posisinya biasanya sebelum kata kerja atau sebelum to be. Kalau objek posisinya biasanya setelah kata kerja atau setelah preposisi. Baik, kita lanjut. Nah, untuk yang berikutnya yaitu possessive adjective dan possessive pronoun ini sebenarnya digunakan untuk kepemilikan ya, untuk kepemilikan ya. Jadi ada dua. Yang pertama possessive adjective my, possessive pronoun mine. Itu nanti bedanya apa ya? Jadi yang pertama ini saya, kepunyaan saya, kamu, your, possessive pronounnya yours ya. Kemudian his dia laki-laki, her possessive adjective, possessive pronounnya her dia perempuan, ours ini kita atau kami gitu ya. Theirs ini mereka atau benda lebih dari satu. Kemudian yang terakhir its ini kata ganti kepunyaan benda lebih dari satu ya. Jadi ini untuk khusus untuk kepunyaan ya. Baik, kita lihat nanti perbedaan penggunaan antara my dan mine begitu ya. Dan sebagai contoh your and yours, kita lihat nanti perbedaannya apa antara possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, kita lihat di sini kalau possessive adjective atau ini untuk merujuk ke kepunyaan ya. Ini biasanya diikuti atau harus diikuti dengan kata benda atau noun ya. Kata benda berarti ini tidak bisa berdiri sendiri kalau possessive adjective. Sementara kalau possessive pronoun itu tidak diikuti kata benda atau ini bisa berdiri sendiri. Misalkan contohnya my book is new ya. My book berarti ini menunjukkan kepunyaan ya. Jadi ini possessive adjective karena diikuti kata benda. Book ini kata benda berarti my book is new atau buku saya baru. Contoh lain, I borrow your book ya, saya meminjam bukumu, your book ya, kepunyaan ya. Berarti ini ada kata bendanya harus menggunakan your ya. Your book, I borrow your book. Berarti kalau possessive adjective wajib diikuti kata benda, my book, my house contohnya, my friend, my father ya. Contohnya lagi your book, your father, your motorcycle. Pokoknya ini harus diikuti kata benda. Kemudian kalau possessive pronoun ini menunjukkan kata ganti kepunyaan, tetapi ini bisa berdiri sendiri ya. Kalau ini bisa berdiri sendiri, tidak diikuti kata benda. Jadi mine itu sudah artinya punyaku, yours punyamu begitu ya. Contohnya the book is mine, berarti book itu adalah punyaku, punya saya gitu. Jadi ini tidak diikuti kata benda. I lost my pen ya, saya kehilangan buku saya. I lost my pen, saya kehilangan pensil saya ya. Ini kalau diikuti kata benda berarti harus pakai my ya, kepunyaan. I lost my pen, saya kehilangan pulpen saya. Can I borrow yours? Ya, bisakah saya meminjam punyamu? Ya, punyamu berarti sudah tidak diikuti kata benda, yours ya, bisa pakai yours. Tidak perlu diikuti kata benda yours. Can I borrow yours? Ya. Karena sudah yours jadi tidak perlu diikuti kata benda. Yours di sini berarti maksudnya pulpenmu gitu ya, punyamu. Nah, ini rangkumannya ya. Tadi saya ulang sebagai subjek, kemudian sebagai objek, kepunyaan yang harus diikuti kata benda. Ya, possessive adjective harus diikuti kata benda belakangnya. Kalau possessive pronoun tidak diikuti kata benda. Untuk kepunyaan tidak diikuti kata benda. Dan ini berdiri sendiri ya. I itu kata ganti saya ya, me, my, mine, saya. Kemudian kalau saya berarti orang yang berbicara atau orang pertama. You ini sebagai subjek, objek, dan kemudiannya yours, possessive pronounnya. Ini kata ganti kamu atau Anda atau kalian ya. Ini atau orang kedua atau orang yang diajak bicara. Kemudian he, him, his ini kata ganti dia laki-laki ya. Atau dia berarti satu ya, jumlahnya satu tunggal. Dia laki-laki atau orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Kemudian she, her ya.
subjeknya she, objeknya her, kepunyaannya